Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita di bulan Ramadan ini, memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa berpuasa. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadisnya mengatakan kalau orang berbuka puasa ini mempunyai dua kebahagiaan. Allah berikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yaitu adalah ketika ada di dunia dengan ia berbuka puasa, dan kebahagiaan di akhirat yaitu adalah ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah. Kebahagiaan ketika berbuka puasa sebagaimana yang sudah diisyaratkan dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan ketika ia diberikan taufik dan hidayah oleh Allah kalau dia bisa berpuasa selama satu hari ini. Jadi sebagaimana doanya Rasulullah, dan ini dianjurkan kepada kita untuk membacanya ketika berbuka puasa. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih kepadamu ya Allah telah menolong aku untuk bisa menahan lapar, menahan dahaga, sehingga aku bisa berpuasa, diberikan taufik, tidak diganggu oleh orang, tidak diganggu oleh setan untuk makan, sehingga saya bisa menahan nafsu, bisa berbuka sampai puasa di hari ini. Wa razaqani fa'aftartu, dan saya bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal, kemudian kita bisa berbuka puasa. Jadi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang hakiki, di mana kebahagiaan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana kebahagiaan sebagian orang yang menyebabkan ia masuk kepada neraka. Dzalikum mimma kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq. Ada sebagian orang kafir nanti kelak masuk di neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, karena engkau ini masuk ke neraka karena engkau berbahagia di dunia, tapi kebahagiaanmu salah. Dan bahagianya kita ketika berpuasa dan ketika berbuka puasa adalah kebahagiaan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu doa yang dianjurkan ketika berbuka puasa. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Kemudian doa lagi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dan ada yang menambahkan wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Dhahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah taala. Jadi kita ini bahagia atas rezeki Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berbuka puasa dan dahaga kita ini hilang, tapi yang kita minta kepada Allah pahalanya semoga ditetapkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah, sehingga kita menemukan hasil dari kelaparan kita di Ramadan, nanti kelak kita menambahkan hasilnya nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salah satu doa yang dianjurkan ketika berbuka puasa, yaitu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Dan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan doa ini untuk diajarkan kepada putra-putra kita, yaitu adalah ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha illa ghairuk ifirid dzambal azim fa innahu la yafiru dzambal azim illal azim. Wahai zat yang maha agung, wahai zat yang maha besar, kamu adalah Tuhanku dan tidak ada Tuhan selain kamu. Ampunilah dosa besarku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar kecuali zat atau Tuhan yang sangat besar, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimuha akibakum." Ajarkanlah doa ini kepada putra kamu, kepada anak-anak kamu. Fa innaha yuhibbuha Allahu wa rasuluh. Karena doa ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga doa ini yuslihullahu biha annas, dan Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya orang berdoa seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau memperbaiki semua keadaan manusia. Kenapa? Karena kita bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang dianjurkan dan adab ketika kita berbuka puasa,
yang tidak pantas bagi kita seorang mukmin dan orang yang mencintai Nabi Muhammad untuk melupakannya, yaitu adalah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu adalah ketika berbuka puasa, yaitu adalah buka pertama kali dengan kurma. Kalau ada yang kurma yang basah, rutop, kalau nggak ada kurma yang kering yang dijual di negara Indonesia itu banyak. Kemudian kalau setelah makan kurma dianjurkan meminum air. Tapi kalau nggak ada kurma langsung minum air. Minum air kalau ada air zam-zam, kalau tidak ada air yang apa adanya, yang penting air putih. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu barokah, karena air itu adalah barokah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Termasuk yang perlu diperhatikan tata cara berbuka puasa, tata cara makan kurma, yaitu adalah sebagaimana dalam Syama'il, kitab biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika makan kurma dimakan dengan tangan kanan, kemudian bijinya dibuang ke tangan kiri. Jadi bukan tangan kanan terus bijinya diambil dengan tangan kanan, tapi kurma dimakan, kemudian bijinya ditaruh di tangan yang kiri. Itu seperti itu. Satu kurma atau 3 kurma atau 5 kurma, yang penting ganjil. Itu adalah salah satu adab atau sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa. Kemudian jangan lupa ketika habis minum membaca doa, Alhamdulilladzi ja'alahu adban furatan birahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Begitu adalah doa dari Nabi Muhammad SAW ketika selesai minum. Begitu juga selesai makan, Alhamdulilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin minni. Kemudian setelah itu kita disunnahkan berbuka puasa sebelum sholat. Jadi kita disunnahkan berbuka puasa atau intinya membatalkan puasa lah dulu, baik itu kurma, baik itu nanti makan nasinya setelah setelah maghrib atau sebelum maghrib. Tapi yang penting disunahkan untuk membatalkan puasa sebelum sholat maghrib. Begitulah anjuran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dengan amalan sunnah yang seperti ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam ayatnya. Yang mengikuti Nabi Muhammad akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang paling berkah bagi kita, yang menjadikan kita tambah dekat kepada Allah dan tambah dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.